Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kewirausahaan dengan metode daring. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan analisis industri. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, yakni kekuatan apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan suatu keuntungan. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan, yakni kelemahan apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga tidak mampu mengambil peluang dan keuntungan bisnis. Yang ketiga, opportunities atau peluang merupakan kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat tampil mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, threats atau ancaman merupakan hal-hal yang akan menjadi ancaman di masa akan datang terkait penyelenggaraan sebuah usaha bisnis. Analisis SWOT untuk pemasaran terdiri dari dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada kekuatan dan kelemahan. Pada faktor internal yang merupakan sumber daya dan pengalaman yang tersedia untuk perusahaan. Ini adalah beberapa faktor internal yang bisa dipertimbangkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, akses ke sumber daya alam, merek dagang, dan hak cipta dan proses saat ini. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu peluang populasi yang disukai atau persaingan, yang meliputi tren pasar, tren ekonomi, pendanaan, demografi, hubungan dengan pemasok dan mitra, peraturan politik, lingkungan ekonomi. Hubungan antara unsur internal dan unsur eksternal ada 4. Yang pertama, strategi kekuatan, kesempatan, yaitu strength dan opportunities. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Yang kedua, strategi kelemahan, kesempatan atau weaknesses dan opportunities. Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Yang ketiga, strategi kekuatan dan ancaman, strength dan threats. Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Dan yang keempat, strategi kelemahan ancaman atau weaknesses dan threats. Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan adalah keluar dari situasi yang terjepit tersebut. Manfaat analisis SWOT sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun strategi, menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategi dan sistem perencanaan, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, memberikan tentang ide-ide baru bagi pihak manajemen perusahaan. Analisis SWOT dan perannya dalam dunia bisnis. Analisis SWOT adalah sebuah alat analisis yang penting bagi seorang wirausahawan dan memutuskan strategi bersaing. Analisis SWOT digunakan dalam 4 hal, yaitu memasuki sebuah industri baru, memutuskan untuk meluncurkan produk baru, menganalisis posisi perusahaan dalam persaingan saat ini, untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang akan terjadi. Analisis industri. Analisis industri merupakan kombinasi antara ekonomi industri dan strategi. Diawali dengan adanya tambahan atas teori organisasi industri oleh Zhu S. Bain tahun 1950-an yang menyatakan bahwa struktur industri tidak hanya terbatas pada ukuran besarnya industri, tetapi juga ditentukan dengan mobilitas hambatan masuk ke dalam industri.
Nah, di sini industri jika dikelompokkan menurut jumlah penjual adalah sebagai berikut. Monopoli murni, hanya satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa tertentu di wilayah tertentu. Oligopoli murni, terdiri dari beberapa perusahaan yang memproduksi komoditas yang pada dasarnya sama. Oligopoli yang terdiferensiasi terdiri dari beberapa perusahaan yang memproduksi produk yang terdiferensiasi secara parsial, seperti mobil, kamera, menurut lini mutu, fitur, mode, atau pelayanan. Persaingan monopolistik, banyak pesaing yang mampu mendiferensiasikan tawaran mereka secara keseluruhan atau sebagian. Dan persaingan murni, banyak pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri telah didokumentasikan oleh Riley dan Brown tahun 1997 dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut ini. Yang pertama, studi mengenai kinerja tahunan industri menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat resiko berbagai industri juga beragam, sehingga analisis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor resiko yang relevan untuk suatu industri tertentu, seperti halnya estimasi return. Yang kelima, tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis resiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi resiko industri di masa yang akan datang. Kesimpulannya, menganalisa bisnis secara keseluruhan dan berkelanjutan adalah suatu keharusan jika bisnis ingin berkembang. Dengan metode analisis SWOT ini, kita bisa dengan mudah memantau dan melakukan improvisasi yang menyeluruh pada proses bisnis. Jika bisnis kita memiliki banyak departemen atau cabang, lakukan analisa per departemen untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Contohnya pada bagian pencatatan keuangan atau pembukuan. Akuntan kita bisa melakukan pembukuan dengan mudah dan optimal jika menggunakan software akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah pemaparan tentang analisis SWOT dan analisis industri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.